Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Mungkin kalian mikirnya penjara di Indonesia tuh bisa disuap semua, enak-enak, atau bahkan jauh dari kata kekejaman kan? Namun jangan salah ya, ternyata beberapanya tuh ada yang sering disebut sebagai neraka loh teman-teman. Kenapa begitu? Karena tempatnya terkenal punya sistem yang sangat kejam atau bahkan penghuninya yang memang punya track record kejahatan luar biasa berat. Penasaran dengan penjara apa aja yang aku maksud? Hai, aku Jenny dari calon sarjana dan mari langsung aja kita bahas. Nomor 6. Lapas Nusa Kambangan. Salah satu penjara yang mungkin bisa dibilang paling terkenal di Indonesia, ya apalagi kan kalau bukan Lapas Nusa Kambangan. Ya, penjara ini sangat terkenal karena memiliki kesamaan dengan penjara Alcatraz, di mana penjaranya itu terletak di pulau sendiri yang digunakan untuk menahan penjahat kelas berat. Contohnya nih seperti Johnny Indo, Ambrozi, Imam Samudra, Muklas, Tommy Soeharto, Bob Hasan, hingga para pelaku terorisme. Ya, menempatkan semua penjahat paling berbahaya dalam satu lokasi gini jelas bikin atmosfer tuh makin tegang dan juga keras di dalam penjaranya kan? Makanya gak heran kalau pulau tersebut sering disebut sebagai pulau kematian. Udah gitu, karena lokasinya tuh emang terpencil, akan sangat sulit juga nih ya bagi keluarga tahanan untuk datang berkunjung, yang berarti mereka semua akan jarang dapat dukungan emosional dari keluarga dan juga teman-temannya. Pulau ini juga langsung berhadapan dengan Samudra Hindia yang terkenal punya ombak ganas dan juga arus yang sangat kuat. Jelas, berenang untuk kabur dari sini adalah tindakan bunuh diri teman-teman. Bagian dalam pulau ini juga adalah hutan lebat yang masih liar dan menjadi habitat bagi berbagai hewan buas. So, kalau kalian berhasil untuk kabur dari para penjaga di lapas, selanjutnya tuh kita akan berhadapan dengan hewan buas dan harus menyeberangi lautan. Selain penjara, ada juga nih cerita tentang eksekusi, di mana narapidana yang melakukan kejahatan berat akan dihukum mati guys. Nah, lokasinya tuh yang kerap dijadikan sebagai tempat eksekusi mati adalah reruntuhan lapas Gligar ini. Salah satu narapidana terkenal yang dieksekusi di sana adalah sosok pembunuh berdarah dingin yang bernama Rio Martel. Jadi kalau udah masuk ke sini, jangan pernah berharap bisa kabur deh. Terus gimana dengan sipir-sipirnya? Baik-baik? Jangan harap guys. Pada tahun 2019, pernah tersebar sebuah video di mana sipir penjara di Nusa Kambangan menyiksa para tahanan yang ada di sana loh. Menurut artikel Berita 1 dan juga Komisioner Komnas HAM, sampai harus memberikan sanksi pidana kepada para pelaku penyiksaan tersebut. Ya, jadi kalau ditanya apakah Indonesia punya penjara yang mengerikan, jawaban salah satunya ya ini ya guys. Nusa Kambangan itu pokoknya paket lengkap di mana selain dapat penjagaan yang sangat ketat, pulau ini juga punya cerita yang sangat mengerikan dan alam yang bikin tidak ada satupun penjahat yang bisa kabur. Nomor 5. Lapas Cipinang. Siapa sih yang nggak tahu Lapas Cipinang? Kayaknya semua orang kalau ditanya lapas paling terkenal di Indonesia tuh jawabannya pasti Lapas Cipinang deh. Nah, tapi percaya atau enggak, Lapas Cipinang ternyata pernah beberapa kali panas, tapi bukan karena cuacanya ya, melainkan kerusuhan antar napinya. Salah satu yang paling ramai itu pernah terjadi di tahun 2007 lalu karena bentrok antar geng yang ujung-ujungnya menewaskan 2 orang. Ya nggak cuma itu, para napi juga pernah ngamuk ke kantor administrasi, sampai-sampai mereka tuh membakar kantornya juga. Nah menurut aku, semua itu bisa terjadi ya karena kapasitas lapas dan juga narapidananya tuh berbanding jauh banget guys. Tempat yang harusnya cuma untuk 850 orang aja, tapi dipaksa untuk menampung 4.000 orang. Makanya para napi tuh kadang bisa sampai yang harus tidur-tidur di koridor lapasnya gitu ya. Otomatis keamanan antara narapidananya pun jadi pada repot banget kan? Nomor 4. Lapas Kelas 1 Tangerang. Kalau ngomongin tragedi paling besar di Lapas Kelas 1 Tangerang, pasti yang langsung inget adalah kebakaran dahsyat di tahun 2021 kemarin deh. Jadi pada tengah malam di tanggal 8 September, api tiba-tiba aja muncul di blok C2 yang isinya napi khusus narkoba. Tragedi ini jadi makin parah karena di blok itu yang seharusnya diisi sama puluhan orang, tapi malah dijejelin sampai 122 orang. Bahkan secara keseluruhan isi lapasnya tuh jauh dari kata wajar ya. Kapasitas resminya tuh cuma 600 orang, tapi malah ditempatin lebih dari 2000 napi. Bisa bayangin sesaknya tuh kayak apa guys? Nah, akibat kebakaran itu, 49 napi meninggal dunia karena pintu sel yang terkunci itu. Terus yang bikin lapas ini jelek banget adalah karena bangunannya yang udah tua sejak 1972 ini, sehingga instalasi listriknya juga nggak pernah benar-benar diganti. Sedih banget kan?
Nomor 3. Lawang Sewu. Di Semarang tuh Lawang Sewu ini jadi salah satu tempat wisata ikonik kan? Cuma sebelum jadi bangunan bersejarah, kalian tahu nggak kalau dulunya tuh tempat ini merupakan penjara? Iya, meskipun sekarang telah menjadi milik PT Kereta Api Indonesia, gedung ini awalnya merupakan kantor administrasi NIS, yaitu perusahaan kereta api swasta dari Belanda. Kemudian saat masa penjajahan Jepang, ruang bawah tanah yang awalnya adalah saluran pembuangan air diubah menjadi penjara paling kejam bagi orang Belanda. Dalam bangunan Lawang Sewunya sendiri telah dibuat menjadi sebuah penjara dengan spesifikasi yang aneh ya guys. Pertama, ada penjara jongkok, di mana punya tinggi 1,5 meter, yang membuat para tahanan tuh harus jongkok dan nantinya diisi air hingga batas leher. Para tahanan yang ada di sana seringkali meninggal karena ruangan yang sempit, di mana nantinya mayatnya tuh bakal langsung dibuang ke sungai di dekat sana juga. Selain itu, selama aksi pembersihan pun, para serdadu Jepang akan membatai satu persatu para pemuda di lorong-lorong dan juga ruangan Lawang Sewu ya. Mereka memperlakukan para pemuda-pemuda ini pokoknya seolah-olah tikus got yang tengah diburu deh. Setidaknya itu yang kita tahu ya dari kesaksian anggota Angkatan Muda Kereta Api bernama Sukirman dalam artikel yang dibuat oleh merdeka.com ini guys. Bahkan saat kejadian itu dia menyebut Lawang Sewu sebagai neraka kecil di bumi ini loh. Nomor 2. Penjara Kalisosok. Penjara Kalisosok terletak di bagian timur Pulau Jawa, di mana dibangun pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1808 dan sejak awal dirancang bukan untuk rehabilitasi ya, melainkan untuk menghancurkan mental serta fisik para penentang pemerintah kolonial. Tempat ini juga menyimpan kisah yang sangat mengerikan di dalamnya guys. Ya, kalian bayangin aja, banyak pejuang kemerdekaan Indonesia pada pernah ditahan di sini, terutama antara tahun 1940 sampai tahun 1943. Contohnya nih, ada Soekarno, U.R. Supratman, dan juga Kiai Haji Mas Mansur tuh ya guys. Nah, meskipun bangunannya terlihat bagus dan juga indah, tapi penjara Kalisosok ini percayalah guys tuh sangat sempit, gelap, dan juga lembab. Sel yang harusnya cukup untuk 20 orang aja nih, kadang-kadang diisi sampai benar-benar penuh, dimana bahkan sampai 90 orang. Kebayangkan sempitnya tuh kayak apa? Buat duduk istirahat aja kayaknya tuh udah benar-benar harus ganti-gantian deh. Ditambah lagi para penjaga di sana sangat ketat dan juga keras dan banyak para tahanan yang mendapatkan penyiksaan ya teman-teman. Dan kondisinya yang kotor dan sangat padat membuat penjara ini juga seringkali menjadi sarang penyakit. Banyak tahanan yang meninggal bukan karena hukumannya guys, melainkan karena wabah penyakit seperti disentri dan juga tipes. Nomor 1. Penjara Kerobokan. Lapas Kerobokan juga punya citra yang sangat mengerikan di mana sering disebut sebagai penjara neraka yang ada di Indonesia. Sebelum bernama Kerobokan, lapas ini dulunya bernama Penjara Denpasar, di mana merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1916. Lapas ini juga dirancang sebenarnya hanya untuk menampung sekitar 300 narapidana, namun pada kenyataannya mereka tuh seringkali dihuni oleh lebih dari 1.500 orang. Para napi juga harus berdesak-desakan untuk tidur, lalu suka pada berebut akses ke air bersih, makanan, dan juga sanitasi yang sangat terbatas ya. Penyakit kulit dan infeksi menular lainnya juga menyebar dengan sangat-sangat cepat di sini guys. Nah terus hampir sebagian besar narapidana di dalam penjara ini tuh adalah pecandu dan juga pengedar narkoba yang berasal dari berbagai negara. Konon katanya sih menurut artikel dari inilah.com, kehidupan di dalam penjara ini tuh buruk banget karena siapapun yang punya uang bisa mendapatkan fasilitas apapun. Ya, sistem seperti ini tentu akan sangat meresahkan tahanan lain karena barang siapa tidak punya uang yang mereka lah yang jadi bulan-bulanan guys. Isunya, narapidana yang punya uang bisa dapat fasilitas apapun yang mereka mau, mulai nih dari ruangan mewah, membeli petugas, narkoba, sampai seks juga loh. Menjadi tahanan wanita di sana tuh sangat berat karena seringkali menjadi objek seksualitas. Selain itu, di sana juga ada yang disebut sel tikus ya. Sel tikus sendiri merupakan sel isolasi khusus, di mana di dalamnya tuh nggak ada toilet dan mereka harus tinggal di sana selama berbulan-bulan. Jadi bisa dibilang tahanan ini akan tidur bersama dengan kotorannya sendiri teman-teman. Makanya ngajaran juga narapidana yang hidup di dalam sel tikus meninggal akibat penyakit mengerikan seperti TBC, hepatitis, dan bahkan AIDS. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.